Hai Smart Traders, investor, selamat datang di channel saya. Yuk nabung saham. Nah, di episode sebelumnya saya sudah membahas mengenai bicara pajak di episode yang pertama. Nah, ada 5 komponen pajak kan? Nah, di episode ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung pajak tersebut. Umumnya, pajak sekuritas ya itu sudah merupakan gabungan dari beberapa komponen pajak. Ya, seperti itu. Oke. Mari kita mulai. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita langsung saja cara menghitung pajak transaksi saham. Dalam menghitung pajak transaksi saham, tentunya kita harus mengetahui besarnya pajak untuk transaksi jual dan transaksi beli dari sekuritas yang kita gunakan. Nah, di video kali ini saya memberi contoh menggunakan Mandiri Sekuritas. Nah, misalkan saya ingin membeli perusahaan Smartfren di harga Rp70 per lembar, sebanyak 1000 lot. Karena satu lot sama dengan 100 lembar, maka 1000 dikali 100 sama dengan 100.000 lembar, dikali dengan harga beli kita yaitu Rp70. Maka total dana yang harus kita keluarkan untuk memiliki perusahaan Smartfren sebesar Rp7 juta. Nah, sehingga Rp7 juta ini dikali dengan 0,18% yang merupakan pajak transaksi beli yang ditentukan oleh Mandiri Sekuritas. Makanya hasil kalinya ini diperoleh Rp1.260.000. Karena ada dua angka di belakang koma, maka dua angkanya itu dihilangkan, dua nolnya dihilangkan, sehingga besaran pajak yang harus saya bayar sebesar Rp12.600. Ya, seperti itu. Nah, besaran pajak transaksi beli ini 0,18% ini merupakan gabungan dari beberapa komponen pajak. Apa saja itu? Mari kita lihat. Nah, yang pertama ada broker fee. Rumusnya itu BF kali GA. Nah, sesuai dengan ketentuan Mandiri Sekuritas, maka besaran pajak itu sebesar 0,1245% dikali dengan 7 juta atau gross amount-nya kan 7 juta. Nah, ini total transaksi ya, 7 juta. Maka besaran pajak yang harus saya bayar ke Mandiri Sekuritas sebesar Rp8.715. Kemudian yang kedua yaitu VAT broker fee atau pajak pertambahan nilai. Rumusnya itu VAT dikali BF. Nah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan sebesar 10%. Maka 10% dikali dengan broker fee tadi, yaitu Rp8.715. Maka besaran pajak yang saya harus bayar untuk pajak pertambahan nilai ini sebesar Rp871,5. Nah, kemudian yang ketiga yaitu IDX levy. Nah, rumusnya itu IDX kali GA. Nah, ini pajak ke Bursa Efek Indonesia. Nah, sesuai dengan ketentuannya, kita dikenakan sebesar 0,03%. Nah, ini dikali dengan Rp7 juta. Maka besaran pajak yang harus saya bayar ke Bursa Efek yaitu sebesar Rp2.310. Nah, kemudian yang keempat yaitu pajak ke Keriling Penjaminan Efek Indonesia. Rumusnya itu KPI atau KPI ya, Keriling Penjaminan Efek Indonesia dikali dengan gross amount. Nah, sesuai dengan ketentuan Keriling Penjaminan Efek Indonesia yaitu 0,01% pajak yang harus kita bayar. Kemudian dikali dengan 7 juta. Maka hasilnya besaran pajak yang harus saya bayar yaitu Rp700. Seperti itu, karena dikurangi dua angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, jadi jika pajak beli, maka broker fee ditambah dengan VAT broker fee, ditambah dengan IDX levy, kemudian ditambah dengan PKPI atau pajak dari KPI.
Semuanya digabung, maka totalnya sebesar Rp12.600 atau sama dengan 0,18%. Nah, itu tadi untuk transaksi beli. Lalu bagaimana dengan transaksi jual? Apakah sama? Nah, tentunya berbeda. Pajaknya itu tadi kan beli 0,18, sedangkan jual 0,28%. Nah, komponennya juga beda. Nah, ayo kita lihat transaksi jual. Nah, misalkan di sini tadi kan saya sudah membeli, setelah beberapa bulan kemudian saya ingin menjual Smartfren ya, saham saya atau perusahaan saya. Saya ingin menjual kemudian di harga Rp80 per lembar. Sebanyak 1000 lot juga, seperti itu. Nah, maka 1000 lot dikali 100, yaitu 100.000 lembar. Dikali dengan Rp80, yaitu harga jual saya. Maka total gross amount-nya atau total transaksinya sebesar Rp8 juta. Nah, sehingga Rp8 juta ini dikali dengan 0,28%, yang merupakan ketentuan pajak jual dari Mandiri Sekuritas. Maka diperoleh hasil kali, yaitu sebesar Rp2.240.000. Karena ada dua angka di belakang koma, maka di dua nolnya dihilangkan. Maka besaran pajak yang harus saya bayar yaitu sebesar 22.400. Nah, ini untuk transaksi jual seperti itu. Nah, komponennya dari 0,28% ini berbeda dengan transaksi beli tadi. Nah, jadi ada pertambahan satu, yaitu disebut dengan sales tax ya. Nah, sales tax atau pajak pertambahan hasil seperti itu. Nah, rumusnya PPH dikali GA. Maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak PPH ini kita diwajibkan membayar sebesar 0,10%. Nah, 0,10% ini dikali dengan gross amount tadi ya. Gross amount sebesar 8 juta. Maka diperolehlah besaran pajak yang harus saya bayar sebesar Rp8.000. Seperti itu. Nah, ini hasil kalinya ada 2 nol di belakang koma dihilangkan. Seperti itu. Nah, jadi ini prinsipnya sama ya. Kayak tadi hasil kalinya sama. Ini juga untuk part broker fee juga sama. IDX Levy juga sama. Kemudian PKP juga sama. Hitung-hitungannya ya. Cuma di sini 8 juta saja gross amount-nya. Kan sudah bertambah. Untungnya 1 juta. Seperti itu. Nah, jadi jika pajak jual, maka broker fee ditambah dengan VAT broker fee, ditambah dengan IDX levy, ditambah dengan PKPI, ditambah dengan sales tax. Jadi ada 5 komponen pajak. Jika digabung semua, maka totalnya sebesar Rp22.400 atau 0,28% seperti itu. Jadi ingat, untuk transaksi jual itu ada 5 komponen pajak karena ada pertambahan dari sales tax atau pajak pertambahan hasil. Nah, seperti itu. Sehingga total keuntungan yang saya peroleh dari hasil membeli saham Smartfren yaitu sebesar Rp10. Nah, dari mana Rp10 ini? Karena harga beli saya kan Rp70. Kemudian menjual di harga Rp80. Maka totalnya keuntungannya yaitu sebesar Rp10. Nah, Rp10 inilah yang dikali dengan total kepemilikan saya, yaitu 100.000 lembar. Maka keuntungannya yang saya peroleh sebesar Rp1 juta. Nah, ini masih kotor ya. Nah, jadi Rp1 juta dikurangi dengan pajak tadi, yaitu sebesar 22.400. Maka keuntungan bersih yang saya terima yaitu sebesar Rp977.600. Jadi seperti itu ya. Nah, intinya adalah ketika transaksi beli, maka ada 4 komponen pajak yang dikenakan kepada kita sebagai investor.
Yang pertama ada broker fee, kemudian ada VAT broker fee, ada IDX levy, dan ada PKPI, seperti itu. Kemudian transaksi jual ada 5, yaitu broker fee, VAT broker fee, IDX levy, PKPI, dan sales tax, seperti itu. Nah, ini harus dipahami ya, untuk pemula harus dipahami. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham mengenai bicara pajak, sekuritas, dan saham. Nah, jadi intinya adalah ketika kita menjual saham, kita akan dikenakan 5 jenis komponen pajak. Dan ketika kita ingin membeli, kita dikenakan 4 komponen pajak. Nah, semua pajak-pajak itu yang telah dikenakan kepada kita sebagai investor yang melakukan transaksi saham, itu telah dibayarkan. Dan nantinya kita wajib melaporkan kepada di kantor pajak ya, dari total pajak-pajak yang telah kita bayar ke KSEI, ke KPI, dan ke negara tentunya. Nah, di episode selanjutnya saya akan membuat tutorial khusus yang menjelaskan bagaimana cara kita melaporkan pajak yang telah kita bayar ke sekuritas atau ke negara. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari saya. Saya Kadek Martayasa. See you next time.